Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Arum Purbokinasi, NPM 20110801161 dari kelas C, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan konseling karir dengan dosen pengampu saya, Miss Tika Febriani, MPD. Awalnya saya akan menjelaskan tentang secara Myers-Briggs Type Indicator MBTI. Teori Myers-Briggs Type Indicator MBTI awalnya dikembangkan pada tahun 1940 oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers. MBTI sendiri dikembangkan berdasarkan tipologi kepribadian yang diciptakan oleh psikoanalisis, yaitu Carl Jung, yang sangat menarik perhatian Briggs dan Myers. Briggs dan Myers mulai mengadakan riset dan pengembangan indikator terhadap tipe-tipe kepribadian agar dapat digunakan untuk memahami perbedaan tiap-tiap karakter individu pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian dikeluarkanlah tes kepribadian, yaitu MBTI. Pertama kali yang disebarluaskan secara langsung oleh kedua penciptanya kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Tes ini didasarkan oleh teori Carl Jung yang dipublikasikan dalam buku berjudul Psikologi Tes pada tahun 1921. Pada tahun 1962, sebuah manual untuk MBTI telah diterbitkan dan Isabel Myers berbicara pada pertemuan American Psychological Association. Lambat laun, MBTI menarik perhatian para psikologi. Pada tahun 1969, Isabel mulai bekerja dengan Mary McCauley dan memulai laboratorium tipologi di Universitas Florida di Gainesville. Pada tahun 1972, laboratorium ini menjadi Center for Application of Psychology Type, yaitu mensponsori penelitian tentang MBTI dan mengkoordinasikan upaya penelitian dalam pengembangan tipologi Myers-Briggs. Disponsori juga oleh Journal of Psychology Type dan Bulletin of Psychology Type. Teori berdasarkan sifat dan tipe kepribadian dalam bukunya Psikologi Tips pada Myers-Briggs Theory. Carl Jung menulis tentang berbagai cara individu menggunakan persepsi dan penilaian dalam bukunya, yaitu tentang dasar yang menjadi dasar tipologi Myers-Briggs. Namun, banyak psikologi dan konselor yang menggunakan teori Jung ini untuk melakukan hanya sistem tipe Myers-Briggs dalam konteks pengembangan karir akan sangat membantu, yaitu berdasarkan pada teori sifat dan kepribadiannya. Selain itu, juga memberikan kemantapan pada pilihan jurusan kuliah pada siswa. Karena itu, penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaannya yang kelak diinginkan. Teori berdasarkan sifat dan tipe kepribadian dalam bukunya Psychological Tips pada Myers-Briggs Theory. Dalam bab 2 berisikan tentang langkah pertama dan memilih karir menurut teori sifat dan kepribadiannya, yaitu pemahaman yang jelas tentang bakat, prestasi, minat, nilai, dan kepribadian Anda.
Dalam konteks itu, tipologi Myers-Briggs dapat dilihat sebagai teori kepribadian. Konselor yang menggunakan teori Myers-Briggs dalam membantu klien dengan pilihan karir menggunakan teori Myers-Briggs sebagai teori kepribadian. Teori Myers-Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Myers-Briggs tahun 1980 ada dua mode, yaitu persepsi dan penilaian. Cara orang memandang dalam bidang karir terkait dengan teori Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs menurut Myers pada tahun 1980, cara orang memandang dan menilai tidak hanya pada cara hidup mereka sendiri, tetapi juga pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain ketika membuat keputusan tentang karir untuk diri mereka sendiri. Mereka cenderung menggunakan proses pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan informasi yang mereka peroleh melalui literatur pekerjaan dan berbicara dengan orang lain, bisa dengan psikologi maupun guru BK di sekolahnya. Myers-Briggs Type Indicator atau sering disebut dengan MBTI, yaitu gambaran singkat tentang sifat dan karakteristik seseorang. The Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI lahir dan dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya. Carl Gustav Jung menjelaskan bahwa kepribadian ini dibagi melalui 4 dimensi sifat dasar manusia, yaitu yang pertama, dimensi pemusatan perhatian yang terdiri dari ekstrovert versus introvert. Yang kedua, dimensi memahami informasi dari luar yang terdiri dari sensing versus intuition. Yang ketiga, dimensi menarik kesimpulan dan keputusan yang terdiri dari thinking dan feeling. Yang terakhir, yang keempat, dimensi pola hidup yang terdiri dari judging dan perceiving. Myers-Briggs Type Indicator MBTI yaitu gambaran singkat tentang sifat dan karakteristik seseorang. Deskripsi ini memberikan gambaran singkat tentang karakteristik orang yang termasuk dalam masing-masing dari 16 kategori yang telah dikemukakan oleh Myers dan McCauley pada tahun 1985, yaitu dari tipe ekstrovert, yaitu tipe ENVJ, tipe ENVP, tipe ENTJ, tipe ENTP, tipe ESVJ, tipe ESVP, tipe ESTP, dan tipe ESTJ. Sedangkan yang tipe introvert yaitu tipe INVJ, tipe INVP, tipe INTJ, tipe INTP, tipe ISVJ, tipe ISVP, tipe ISTP, dan tipe ISTJ.
Alasan saya memilih materi pembelajaran Myers-Briggs Type Indicator adalah salah satu tes psikologi yang paling banyak dilakukan, baik di tempat kerja, di sekolah, organisasi, maupun dalam keseharian kita. Kita pasti sering mendengarkan diskusi orang lain mengenai tipe kepribadian mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan tipe kepribadian tersebut. Saya di sini sebagai calon konselor akan memberikan solusi permasalahan mengenai kepribadian peserta didik maupun di lingkungan masyarakat dalam menentukan bidang karirnya melalui karakter, sifat, maupun kepribadian orang tersebut dengan menggunakan teori dasar dari Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.